Perkenalkan, saya Naila Amalia Rizkyani dengan NPM 2420102078 dan rekan Saya Dewi Jalastari dengan NPM 2420102082. Dan saya Wandodo Pranji Putra NPM 2440102094. Dan teman kita satu lagi. Mana ya? Mana teman satu lagi? Bentar. Aku belum, bentar. Hai, perkenalkan saya Rahmi Agusti Sapaat dengan NPM 2420 10 20 80. Halo. Perkenalkan aku Wandodo Pranji Putra, aku dari kelompok 1 ya. Aku di sini bakal ngejelasin tentang profil dari Desa Banjarnegara. Sebelumnya bakal aku kasih tahu ya Desa Banjarnegara itu di mana. Oke. Jadi Desa Banjarnegara itu ada di Kecamatan Metroyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Di desa Banjarnegara ini itu ada 19 dusun teman-teman. 19 dusun. Ada banyak, nggak bisa aku kasih satu-satu ya, nama desa juga apa, terus aku juga lupa. Tapi di Desa Banjarnegara itu ada banyak sih, ada banyak fasilitas sih di desa itu. Ada sekolah lah, ada posyandu, ada homestay juga loh teman, homestay. Gila homestay, terus ada kolam renang juga. Kolam renang, habis itu apa lagi gimana tuh pas aku wawancara tuh. Kebun apel, terus kebun jeruk, kebun jambu, kebun kelapa. Banyak pokoknya. Dilanjut ke visi misi. Nah, sebelum ke misi kita ke visi dulu. Jangan lupa, jangan langsung ke visi dulu. Jadi visi dari Desa Banjarnegara ini adalah membangun kebersamaan di Desa Banjarnegara agar lebih maju. Nah, itu kayak Desa Banjarnegara ini kayak ngebangun lapangan pekerjaan bagi orang-orang sekitar situ. Nah, biar gak ada yang nganggur gitu. Nah, lanjut guys, kita ke misinya. Misi dari Desa Banjarnegara ini itu apa ya kemarin? Dari wawancara yang ini bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal kalau nggak salah. Benar, pas wawancara kemarin itu pokoknya. Jadi kayak pemerintah desa nih kayak melayani dengan sepenuh hati. Kayak ada warga yang mau buat KTP, terus ada yang mau bikin surat tanah segala macam, itu pasti datangnya ke Desa Banjarnegara dan bakal dilayani dengan sepenuh hati guys. Lanjut ke tata kelola. Tapi gue udah habis waktunya buat ngejelasin semuanya. Mungkin dijelasin sama temanku aja ya guys ya. Tata kelola Desa Banjarnegara berlandaskan beberapa regulasi, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan PP Nomor 47 Tahun 2015. Kemudian yang ketiga, Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang struktur organisasi pemerintah desa. Yang keempat, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa Banjarnegara menjalankan tata kelola sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Struktur pemerintah desa terdiri dari kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa, sekretaris desa yang mengelola administrasi, kaur yang membidangi perencanaan, keuangan dan tata usaha, kasih yang membidangi pemerintahan, kesejahteraan dan pelayanan masyarakat, serta kepala dusun yang mengkoordinasikan wilayah dusun. Selain itu, terdapat BPD atau Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat. Struktur ini membantu desa menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara teratur. Dan selanjutnya ada penyusunan anggaran desa. Jadi anggaran Desa Banjarnegara ini disusun berdasarkan usulan kegiatan selama 1 tahun dan juga sumber dana yang tersedia. Sebagian besar dana desa ini dipakai untuk pembangunan infrastruktur dan juga kegiatan sosial. Dana yang dialokasikan akan langsung dicatat dalam aplikasi Siskudes. Jadi aplikasi Siskudes ini mengatur pencatatan dan pengelolaan anggaran serta realisasi keuangan desa secara online dan transparan. Jadi dana yang masuk dan segala pengeluaran akan langsung dicatat dan dilaporkan secara rinci dalam aplikasi Siskudes tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber pendapatan Desa Banjarnegara. Desa Banjarnegara ini mendapatkan pendapatan dari beberapa sumber. Yang pertama itu ada ADD atau alokasi dana desa. Alokasi dana desa ini biasanya digunakan untuk siltap,
atau penghasilan tetap perangkat desa. Terus yang kedua ada dana desa yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan dan kegiatan masyarakat, contohnya seperti posyandu. Yang ketiga ada BHR atau BHP atau biasa disebut bagi hasil pajak dan retribusi. Terus yang keempat ada bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten. Bantuan keuangan ini tidak selalu turun tepat waktu. Jadi dana yang diberikan apabila terlambat itu dalam anggaran dimasukkan ke dalam bagian silpa atau sisa lebih anggaran, yang dimana dananya itu akan digunakan di anggaran tahun berikutnya. Terus ada pendapatan lain-lain seperti PAD. PAD adalah pendapatan asli desa. Jadi di Desa Banjarnegara itu memiliki beberapa fasilitas, contohnya seperti homestay, kolam renang, dan juga kebun buah. Jadi pendapatan yang dihasilkan dari fasilitas tersebut itu masuk ke dalam PAD atau pendapatan asli desa. Selanjutnya, anggaran pendapatan APBDes Desa Banjarnegara tahun 2024 sejumlah Rp3.769.221.731 dengan rincian sebagai berikut. Dengan pendapatan asli desa sebesar Rp368.570.000, pendapatan transfer dengan total nilai yaitu Rp3.400.651.731 dengan rincian-rincian juga sebagai berikut, yaitu ada di dana desa sebesar Rp1.347.492.000 dan ada lagi alokasi dana desa sebesar Rp855.248.760, bagi hasil pajak sebesar Rp93.909.183. Ada juga bagi hasil retribusi sebesar Rp13.1.788 dan ada Benko Kabupaten sebanyak Rp286 juta dan ada Benko Provinsi sebesar Rp800 juta, pendapatan lain sebesar Rp8.500.000 dan juga APBD sini juga digunakan untuk belanja desa yaitu sebesar Rp3.779.018.202 dengan surplus atau defisit sebesar Rp1.296.471. Selanjutnya ada audit laporan keuangan Desa Banjarnegara. Nah, laporan keuangan Desa Banjarnegara ini diaudit oleh Inspektorat Kabupaten dan pelaksanaannya itu tidak menentu. Seperti dalam 4 tahun ini tercatat mereka mengalami audit laporan keuangannya itu tuh sebanyak 3 kali, di mana waktu-waktunya juga tidak menentu, jadi suka-suka mereka atau random gitu. Terus laporan keuangan yang diauditnya juga itu tidak laporan tahun sebelumnya. Seperti kan sekarang 2025, maka pengauditannya itu tidak mesti tahun 2024, tapi kadang mereka mau meminta laporan